salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ivani Irene Sitinja, kelas 12 IPS 3. Ini adalah ujian praktek agama Katolik oleh Bapak Johannes Simamora, SMA Budi Mulia 1 Medan, di mana saya akan memberikan renungan atau khotbah tentang Prapaskah. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saya di sini Tuhan mau memberikan renungan sedikit Tuhan tentang Prapaskah, Kau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan saya bawakan di sini adalah dari Injil Matius 3 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah renungan mengenai pertobatan. Dalam ayat 2, saya ulangi sekali lagi. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat artinya kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan dosa lama kita, menjadi manusia yang baru, sama seperti Kristus. Contohnya, ketika kita suka mencuri dulu, tetapi kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kita bertobat, kita tidak boleh lagi mencuri. Sama dengan berbohong. Dulu kita suka berbohong, tapi kita putuskan, aku mau bertobat, kita tidak boleh lagi berbohong. Kita harus membawa hidup kita kepada Tuhan dan berkata dengan jujur. Saya sangat diberkati. Ini masalah soal tentang sedekah. Saya sangat diberkati dengan kesaksian teman saya. Dia tidak mempunyai banyak uang, dia tidak membawa banyak uang, tapi cukup ketika dia melihat orang pengemis, dia kasih tanpa dia khawatir akan hari esok, tanpa dia khawatir dia akan tidak memiliki uang. Artinya di mana dia sudah bertobat, sama seperti Yesus memberi belas kasihan kepada orang-orang miskin. Kita bisa juga ambil contoh seperti Bunda Teresia. Dia bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan cara memberi makan orang-orang miskin, menyembuhkan orang sakit. Seperti itu saudara, itu adalah contoh kita pertobatan kepada Tuhan. Dan pada ayat ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maksudnya di sini saudara, ketika kita putuskan untuk kita bertobat, kita biarkan Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Kita buka pintu hati kita untuk Tuhan, agar Tuhan yang masuk, agar Tuhan yang beracara, agar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jadi luruskanlah jalan baginya. Kita buka hati kita untuk Tuhan, agar ketika orang lain melihat kita, dia melihat Yesus sendiri, saudara. Jadi seperti itulah renungan kita saat ini, dimana intinya pada hari ini adalah kita harus bertobat kembali ke jalannya Tuhan, dan kita harus ingat, kita harus membuka hati kita kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di sini kami sudah memberikan renungan Tuhan Yesus mengenai pertobatan. Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan dan teman-teman, bahkan Bapak Guru kami Tuhan Yesus, untuk memutuskan kami untuk bertobat Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.